30. Terus kenapa yang bikin deg-degan karena halo Bunda, ketemu lagi dengan aku Fadias Mom. Di sini aku akan berbagi aja ya bagaimana sih pengalaman melahirkan anak pertama aku gitu ya. Jadi waktu aku hamil pertama ini usia aku 29 tahun, pas melahirkannya usia 30. Nah, terus kenapa yang bikin deg-degan itu karena air ketuban anak aku warnanya hijau pekat dong. Jadi itu sudah sempat panik ya. Jadi aku cerita dulu nih ya dari pertamanya itu sebelum lahiran itu aku udah kasih afirmasi buat dede bayinya, sama sambil berdoa juga ya Allah semoga anak aku lahirnya lancar, ketubannya jernih, lahir normal, sehat, kemudian ditunggu ayahnya ya. Dia aku udah bilang gitu masih ke adik gitu. Jadi waktu itu kan HPA-nya tanggal 23 sampai 25 Januari nih. Nah, terus si adik itu lahir pas tanggal 20 Januari. Jadi nggak beda jauh ya. Kemudian waktu Sabtu ya, kebetulan pas ada ayahnya nih, aku mulai ada flek perdarahan, bercak darah gitu. Tapi kontraksinya masih nggak yang intens dan nggak terasa sakit sih, biasa kontraksi biasa, belum teratur. Terus keluar fleknya nggak banyak juga, sedikit. Oke, aku masih power walking juga karena sejak aku cuti usia 36 minggu tuh aku setiap hari rajin power walking selama 30 menit. Nah, kebetulan waktu itu aku juga masih power walking dan nggak sakit kan. Terus keesokan harinya pas hari Minggunya keluar flek lagi, tapi juga sama. Jadi nggak banyak, cuma sedikit. Terus kontraksinya juga masih sama kayak hari Sabtunya. Nah, terus kemudian kontraksi mulai intens, itu perdarahannya cuma sedikit terus berhenti gitu loh. Jadi itu kemudian jam 12 malamnya itu malam Seninnya itu kontraksinya mulai tambah intens gitu, tambah cepet. Tapi aku nggak sakit sih, masih bisa nahan, nggak terasa sakit, cuma kontraksinya lebih sering dan ada perdarahan lagi nih, darahnya agak banyak, cuman nggak yang banyak banget, nggak banyak, lebih banyak dari hari Sabtu sama Minggunya. Itu pas malam Seninnya sekitar jam 12 malam atau sekitar setengah 1 malam gitu ya. Nah, terus aku kan kebangun mantau terus. Ini aku pakai aplikasi yang kontraksi itu kan, aku hitung apa udah 551 belum, 511 belum gitu kan. Nah, pas dihitung belum ternyata, jadi kontraksinya masih belum beraturan sampai jam 3 dini hari kalau nggak salah ya. Jam 3 dini hari kontraksinya makin lama makin cepat. Aku hitung kadang setiap 3 menit sekali, 5 menit sekali. Terus setiap berlangsung sama durasinya kurang lebih 30 detik, kadang 40 detik, belum intens juga, tapi mulai agak sering nyeri-nyeri sedikit gitu lah, tapi masih bisa nahan juga. Nah, kemudian jam 4 subuh nih, jam 4 subuh aduh kok kontraksinya udah tambah cepet aja. Jadi sekitar 3 menitan itu kadang udah mulai kontraksi. Padahal kan kalau 511 harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Nah, aku bingung karena nggak beratur gitu loh. Setiap kadang 3 menit kontraksi, tapi kok nggak yang teratur selama 1 jam terus selama 1 menit gitu, enggak. Tapi kok kontraksinya cepet banget ya, 3 menit udah kontraksi lagi, 3 menit kontraksi lagi kayak gitu. Cuman itu nggak sakit ya, itu masih bisa nahan, masih bisa kemana-mana gitu. Habis aku putusin, aku mandi, aku bilang ke suami kayaknya ini kita perlu ke rumah sakit deh, kok kontraksi aku udah sering gitu. Akhirnya kita habis subuh siap-siap ke rumah sakit. Setelah jam 6 pagi aku ke rumah sakit, agak jauh jaraknya 1 jam, jadi jam 7 sampai rumah sakitan. Aku di VT, ternyata bukaan udah bukaan, tapi masih bukaan 1 loh. Tapi itu udah kontraksinya udah lumayan bikin agak nyeri-nyeri sedikit ya, dan berlangsung sekitar 3 menit hilang. Aku bisa jalan kemana-mana, bisa. Begitu kontraksi lagi udah bener-bener nahan yang sampai
diam gitu ngerasain kontraksinya kayak gitu. Akhirnya waktu itu kan masih pembukaan 1 tuh, itu udah dilakukan diperiksa juga detak jantung si adik itu masih bagus, jadi udah diperiksa masih bagus, oke, berarti janinnya masih aman. Akhirnya disuruh lagi balik ke rumah sakit mungkin sekitar habis duhur, karena kan masih pembukaan 1 ya. Aku pulang lagi nih, aku pulang habis duhur, aku balik ke rumah sakit karena itu rasanya tuh udah beneran 3 menit 3 menit kontraksi lagi, relax, 3 menit lagi kontraksi lagi, terus biar bisa relax, bisa makan. Begitu pas kontraksi lagi, aduh udah gak kuat. Itu aku rencananya mau jalan-jalan gitu kan biar cepet pembukaannya, tapi gak kuat. Kalau nggak pas kontraksi sih kuat, kalau pas kontraksi itu aku gak kuat jalan. Jadi aku waktu jeda di antara kontraksi yang 3 menit 3 menit jedanya itu aku jongkok berdiri, aku main gym ball, pelvic rocking, aku suruh rebosoin suami kayak gitu. Nah terus habis sampai di rumah sakit tadi kan sekitar jam 1-an, itu aku di PT lagi. Ternyata berapa coba pembukaannya? Masih 1,5. Jadi aku kalau disuruh balik ke rumah udah nggak sanggup lagi nih, karena udah nggak kuat. Aku pengen dirawat di rumah sakit aja langsung gitu, karena bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuman dalam jangka waktu jarak 3 menit itu aku bisa relax. Habis itu udah mencengkeram banget, itu udah ke kamar mandi aja, aku disuruh ke kamar mandi tes urin, itu udah sambil pegangan nahan sakitnya itu udah nggak kuat gitu. Tapi pas nggak kontraksi sih sebenarnya biasa. Oke, habis itu aku langsung dirawat, disuruh mandi, ganti baju. Nah sekitar jam 2 nih, jam 2 aku di PT lagi nih, jam 2 pas setengah 2 di PT lagi. Ternyata pembukaannya naik jadi 2,5. Nah itu udah campur aduk nih, kontraksi semakin intens. Nggak aku hitungin ya itu udah berapa menit sekali kontraksi semakin intens. Aku sampai ngejan, aku tetap masih itu pakai peanut ball, dan posisi nungging lah apalah, pasti pelvic rocking juga. Jadi sambil ngeram nahan sakit, aku disuapin makan itu masih kuat. Kadang sempet teriak karena emang nyeri ya. Aku udah latihan teknik breathing padahal, tapi pas aku terapin breathing kok ternyata juga susah gitu. Ternyata nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Aku breathing masih tetap nyeri gitu rasanya. Oke, itu prosesnya. Terus ya tadi diperiksa juga itu denyut jantung di bayi aku masih bagus keadaannya, jadi nggak stres gitu. Oke, akhirnya tepat sekitar pukul 5 itu aduh mbak, rasanya kok itu kan aku sambil nahan sakit tuh, sambil agak teriak karena aku nggak tahan saking nyeri banget waktu kontraksi itu. Nggak sakit pinggang sih, aku sakitnya di perut. Nah jadi jam 5 itu aku bilang ke yang nunggu, ke suami, ke kakak aku, bilang kalau misalnya aduh kayaknya udah ada yang mau keluar. Nah pas di PT lagi soalnya ternyata udah bukaan 8, jadi jarak dari jam 1 siang ke bukaan 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam. 4 jam aku langsung bukaan 8. Habis itu perawat atau bidan gak tahu calling dokter. Terus habis itu jam 6 kurang seperempat bayi aku lahir. Alhamdulillah bayi aku lahir selamat. Cuman yang heran kok ketuban airnya warnanya hijau pekat gitu. Sebenarnya habis itu belum selesai nih, belum sampai di situ. Waktu mau dilakukan IMD ternyata bayi aku sesak mau. Aduh, itu aku sedih-sedih, aduh kenapa nih si adek, apa karena menghirup air ketubannya warnanya hijau. Nah akhirnya aku nggak jadi IMD, sempat ditempelin sih di bayinya, tapi cuma sebentar karena habis itu napasnya sesak. Habis itu ya udah terpaksa adik akhirnya di oksigen, jadi aku dipisah sama si dede bayi. Anak aku di oksigen selama 3 hari. Habis itu ternyata juga kuning nih, jadi anak aku kuning. Habis itu lanjut di sinar, jadi kurang lebih seminggu anak aku dirawat. Aku sih 2 hari apa 3 hari udah boleh pulang ya, udah boleh pulang. Akunya kan nggak apa-apa sih, cuman si adik masih di rumah sakit, jadi aku tetap nungguin si dede karena aku masih pumping, terus kasih nenek nasi langsung buat si adik bayinya. Emang sempat pas awal itu
karena dirawat itu sempat dikasih air ASI susu formula sama glukosa ya Mam ya. Aku sempat deg-degan itu nanya ke dokternya, aduh gimana keadaannya si Dede, tapi alhamdulillah katanya sih nggak apa-apa. Aku tanya Apgar skor, ini yang penting karena kan aku sebenarnya juga tenaga medis, jadi aku tahu aduh kira-kira anakku takutnya hipoksia kenapa lah gitu kan. Apgar skornya ternyata alhamdulillah bagus, kata dokternya 7, 8, 9 kalau nggak salah ya waktu itu. Aku sempat tanya, jadi ya udah agak aman, cuman memang anaknya agak sesak gitu, jadi harus di oksigen. Jadi gitu Mam, aku nggak tahu kenapa air ketuban aku warnanya hijau. Aku sempat baca sih mungkin karena kontraksi yang terlalu kuat atau terlalu cepat itu bikin janinnya stres, jadinya empuk di dalam. Mungkin karena itu juga sih, karena emang kontraksi aku kan intens banget dan jadi akunya yang agak stres, kayaknya akunya stres, mungkin dari bayi juga stres, akhirnya dia empuk di dalam. Tapi alhamdulillahnya kan selama itu juga diperiksa denyut jantungnya bagus, emang waktu lahir juga denyut jantungnya bagus kok, nggak ada masalah, cuman napasnya aja yang sesak. Dan alhamdulillah banget jadi bayi aku alhamdulillah sehat sampai sekarang. Jadi yang harus digarisbawahi di sini tuh yang penting apapun jenis kelaminnya itu nggak masalah, yang penting tuh bayi kita lahir sehat sempurna ya Allah, itu udah luar biasa. Dan selama kita hamil itu harus mempersiapkan diri dengan baik, jadi harus latihan power walking, aku juga sempat latihan yoga, terus aku sempat dari Nela massage juga, terus aku rajin latihan breathing, makanannya dijaga. Sebenarnya aku waktu hamil nggak ada keluhan apa-apa sih, aku masih kerja juga, naik motor, masih bisa apa-apa gitu. Jadi nggak tahu kenapa kok air ketubannya warnanya hijau gitu. Jadi mungkin Bunda semua bisa sharing pengalamannya ya di sini. Aku cuma berbagi aja. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.